Wah, tukang bangun itu memang syarat akan kontrak ya. Jadi syarat akan resiko. Bahkan saya pernah menyatakan antara surga dan neraka itu tipis banget di kontraktor itu. Kita bisa sedikit masuk surga, bisa jadi menjadi wasilah kita masuk surga. Tapi ada banyak peluang kita masuk neraka. Banyak sekali. Walaupun itu tidak dari kita, tapi mungkin dari orang yang kita pimpin, mungkin dari sistem yang kita buat. Sistem yang kita buat itu membiarkan orang lain dalam tanda kutip nyolong. Nah, itu kan kita ikut terlibat di dalamnya. Nah, maka saya pengen nyerah waktu itu. Pengen nyerah. Adalah ganti bisnis yang lebih simpel, lebih pasti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Goni Abdullah. Saat ini kami usaha di Tukang Bangun, yaitu perusahaan jasa rancang dan bangun rumah yang berlokasi di Sukoharjo, tapi seringkali kita menyebutnya di Solo. Awal mula kita membangun Tukang Bangun itu sebenarnya dari developer perumahan properti sekitar tahun 2012-2013. Dimulai dari kegelisahan, ternyata bangun perumahan itu ketika mau pindah lokasi butuh modal yang lebih besar. Akhirnya kita berpikir kumpulin modal dulu aja lah gitu. Cara cepet waktu itu bayangan kami untuk bisa ngumpulin modal yang masih relate dengan kegiatan properti adalah kontraktornya. Akhirnya pada tahun 2015-2016 kita memutuskan untuk ikut kontraktoran di wilayah Lampung. Di Lampung itu kan harus rantau, tapi saya bukan anak luaran, jadi anak rumahan ya. Karena anak rumahan nggak betah merantau, akhirnya berpikir untuk pulang ke Solo, memulai bisnis kontraktor sendiri di Solo. Dengan dasar waktu itu teman-teman yang hari ini ngerjain bisnis kuliner, ngerjain bisnis fashion bisa dikerjakan marketingnya. Mereka bisa bicara tentang Facebook Ads, Instagram Ads, dan website dan lain sebagainya. Tapi saya belum ada gambaran contoh bagaimana perusahaan kontraktor itu juga dilakukan sedemikian rupa. Maka menjadi tantangan tersendiri untuk pulang ke Solo. Pasti bisa nih, kontraktor kita iklanin juga, kontraktor kita branding juga, kita sistemasi juga. Akhirnya 2017 setelah kami menikah dengan istri, kita membuatlah tukangbangun.id, dibantu beberapa mentor, jadilah tukangbangun.id sampai sekarang gitu. Karena saya lulusan teknik sipil di UMS, waktu itu suka di bidang kewirausahaan, jadi terlibat dengan kewirausahaan apa sih yang pas dengan saya, yaitu di bidang properti, menjadi suka dan keilmuannya dapat. Akhirnya saya dalamin lagi tentang fokus ke apa yang menjadi kelebihan saya. Kenapa kita milih bangun rumah? Kalau bangun bangunan gedung, kemudian bangunan jembatan itu kan bangunan high rise building, yang dimana keilmuan saya tidak menguasai. Dari bapak saya kebetulan juga seorang tukang. Kalau bangun rumah konsep sederhananya sebelum saya kuliah pun sudah dapat gitu loh. Akhirnya saya fokus ke pembangunan rumah gitu. Santai boleh. Kalau teman-teman kantor paling banyak bagian perencana. Nah, perencana itu ada 4 arsitek, ada 4 engineering. Engineering itu teknik sipil dan ada bagian manajerial, manajer sama supervisinya. Kalau dengan tukang, ya memang tukang ini unik karena semi tetap dan tidak tetap. Itu kalau yang terdaftar di database kita itu ada 300-an tukang. Tukang ada yang tetap dan tidak tetap itu karena di proyek itu kadang jumlahnya kapasitasnya banyak, kadang kapasitasnya sedikit. Kalau dalam jumlah kapasitas banyak, kapasitas maksimal kita 300 tukang itu. Tapi kalau waktu low season atau pengerjaan proyeknya itu sedikit, biasanya kita liburkan. Berarti tukang yang ikut gabung tuh hari ini tuh mungkin tinggal 200-an orang gitu, karena yang 100 nggak ada tempatnya atau nggak ada proyeknya, terpaksa kami rilis dulu. Nanti kalau mulai overload lagi, biasanya kita panggil lagi untuk bantu kita kayak gitu. Ya, kalau keunikan di kontraktor itu untuk masalah pertukangan itu memang hal kayak gitu wajar. Kalau di kita masih mending ada sustainable project. Jadi setelah project ini nanti jenengan ngerjakan ini, seterusnya itu ada kontinuitasnya. Nah, kalau di Ngapun dan kontraktor lain biasanya selesai ngerjain ini timnya dibubarin gitu. Sebenarnya latar belakang tukang bangun juga atas kegelisahan itu. Kasihan juga para tukang tuh di awal dibentuk, setelah rumah jadi dibubarin lagi. Maka tukang bangun hadir tuh
mencoba untuk tetap menjaga ritme project supaya bapak-bapak yang ada di lapangan tuh dapat kepastian lapangan pekerjaan. Kerja terus, habis ini nanti ngerjain itu. Tapi terkadang ada wilayah yang di luar kuasa kita, kayak kondisi market hari ini terjadi penurunan, ya nggak mungkin kita pertahanin dengan mengadakan project. Jadi kalau terpaksanya kita liburkan dulu, ya kita liburkan dulu. Iya, kalau tukang, cara filtrasi kita sampai hari ini tuh hanya berdasarkan referensi. Yang penting ada tim kita internal yang sudah gabung lama, sudah tahu kinerjanya si A, si B-nya, baru boleh kita izinkan masuk. Tapi kalau tiba-tiba ada orang daftar untuk gabung ke tukang bangun, tanpa ada referensinya, kita juga tidak berani menerima, karena dengan jaminan referensi ini nanti menjamin kualitasnya. Tapi di masa mendatang kita lagi ngerancang nih supaya ada standarisasi untuk tukang, baik itu nanti segi pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya. Jadi tidak tergantung referensi, karena tergantung referensi itu nanti membatasi kalau circle-nya udah habis, ya udah habis gitu. Kayak hari ini kita maksimal mentok di 300. Kalau proyek kita membutuhkan lebih dari 300 orang, kita pasti memaksakan diri untuk ngambil dari luar. Nah, sedangkan ini beresiko sebenarnya. Tukang yang baik itu apa sih yang harus dimiliki? Kalau saya melihatnya sih, yang penting kemauan bekerja sih, Mas. Kemauan bekerja sama belajar. Karena kondisional tukang itu terkadang ritmenya hari ini berbeda-beda. Tukang yang sama dengan cuaca dan lokasi ataupun desain yang berbeda itu belum tentu menghasilkan kualitas pekerjaan yang sama. Ini menjadi tantangan juga di kita. Menurut saya komposisi yang paling kita utamakan adalah attitude-nya sama kemauan bekerjanya sama belajarnya. Jadi kalau mau bekerja sama belajar, kemudian attitude-nya juga bagus, ya itu yang kita lebih utamakan. Kita katakan kategori tukang baik lah gitu. Karena tantangan tersendiri di kita itu mau tukangnya sebagus apapun, terkadang kita menemukan dia dipindah di tempat lain dengan desain yang lain, cuaca yang lain, bahkan owner lain pun kualitas yang dihasilkan itu adalah beda-beda gitu. Ada yang bagus, ada yang jelek kayak gitu. Baik, kalau pas orderan sepi, biasanya yang kita genjot itu memang di penelusuran database. Kebanyakan kegagalan tuh, ketidak closingan tuh dari apa? Maka kita telusuri, kita follow up ulang. Biasanya gitu sih. Atau kalau di kita sebenarnya langkahnya gampang sih. Ketika kita melipat gandakan budget iklan, terutama di Facebook sama Instagram, itu omset sebenarnya naik dua kali lipat. Itu juga tergantung momentum low season atau peak season. Misal contoh di masa mendekati Ramadan sama Syawal, itu mau kita genjot sebesar apapun, di momentum itu nggak akan ada orang bangun rumah karena udah terlanjur Ramadan atau Syawal. Nanti habis Lebaran, mungkin di Syawal akhir-akhir itu baru orang memutuskan bangun rumah lagi gitu. Jadi kita biasanya memetakan dulu kondisi sepinya ini di bulan apa, kemudian nanti kalau memang ini harusnya peak season kok kita sepi, lah itu ada kesalahan di marketing, kita kurang follow up. Tapi kalau memang kondisinya sudah low season, lah mau digenjot apapun juga nggak akan ada yang bangun gitu. Kita hampir data itu 80% dari Instagram, baru sisanya ada yang dari Facebook, ada yang dari Google, penelusuran di Google, dan ada juga sebagian dari YouTube, dan terakhir di TikTok. Malah kita yang referensi ibaratnya relasi yang kenal saya pribadi itu malah sedikit juga. Tapi kebanyakan orang baru dari Instagram. Cara untuk mendatangkan traffic di Instagram tuh kita lebih mengandalkan iklan berbayar. Di sisi lain memang ada goal marketing sendiri supaya traffic itu muncul, ya kayak ikhtiar posting setiap hari, kemudian memodifikasi kontennya kayak gitu. Biasanya kita evaluasi setiap minggu dan setiap harian juga kita ada evaluasinya. Ya, kalau dari Instagram memang sangat random. Jadi kadang ada yang dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan itu memang banyak. Ya, memang kita kalau keluar kota itu bisa mengerjakan atas budget orderan atau nilai proyeknya itu memenuhi standar kita, standar minimnya. Tapi kalau hanya di bawahnya, misal di daerah Jawa Barat itu minimal kita kontrak 1M. Kalau di bawah 1M kita nggak bisa karena harus tim itu kita datangkan dari Solo juga gitu. Nah, yang hari ini sudah kita kerjakan dari luar kota itu paling Jogja sama Semarang sama Bandung.
Jadi project ini kan tidak kayak barang fashion atau kuliner yang bisa kita transfer antar daerah dengan mudah ya. Controlling tentang SDM, controlling tentang material itu sangat rigid ya. Kita harus benar-benar detail di situ. Beda lokasi, beda daerah itu harganya pun sudah sangat berpengaruh. Hasilnya juga sangat berpengaruh. Maka keterbatasan itulah yang hari ini masih kita menjadi tantangan kita untuk mengembangkan tukang bangun itu kita mulai dari Solo dulu. Yang penting bisa menguasai market Solo dulu, baru kita sistemasi, nanti kita copy ke daerah lain-lain gitu. Karena ada visi perusahaan yang memang kita publish, ada visi yang tidak kita publish. Dan itu pun juga sudah saya sampaikan kepada tim tukang bangun tuh, visi kita itu sebenarnya bangun perusahaan ini untuk dakwah sih sebenarnya. Untuk bagaimana kita menjadi bagian jadi sponsor dakwah. Jadi hasil yang akan kita raih nanti ya ujung-ujungnya untuk dakwah gitu. Nah, banyak program-program kita untuk ke arah sana gitu. Karena kita ujung-ujungnya dakwah ya ada nilai-nilai keislaman atau spiritual yang kita terapkan di sini walaupun kita mengakui belum seberapa. Misal contoh tiap pagi itu memang alhamdulillah sudah rutin, ini lebih dari 1 tahun itu ada kegiatan baca Al-Quran bareng. Kemudian juga kita sediakan infak pagi, kemudian juga kita mempersilahkan teman-teman ketika cafe break itu untuk sholat duha. Ya pendekatan-pendekatan seperti itu. Sama nanti ketika dalam kita berdiskusi gitu ya ada nilai-nilai keislaman yang kita sampaikan gitu. Ya memang di luaran sana mungkin kita tidak membrandingkan diri sebagai perusahaan syariah atau gimana. Tapi kita memang berusaha menerapkan nilai-nilai syariah di dalamnya gitu. Kenapa kita menerapkan nilai-nilai syariah? Ya karena ini tujuan utama saya membangun bisnis untuk dakwah tadi. Dimulai dari saya mengelola karyawan ini adalah jalur dakwah saya juga gitu. Kenapa saya harus berdakwah? Karena sebagai seorang muslim ya, dasar seorang muslim selain pengen masuk surga sendiri juga pengen ajak-ajak yang lain lah. Barangkali jalan ini yang nanti diridhoi dan menjadi alasan kita masuk surga gitu. Ya, pengaruh ini mungkin orang tua juga mempengaruhi karena saya melihat bagaimana sosok orang tua kami itu juga mewakafkan waktunya, mewakafkan hartanya itu juga untuk kegiatan walaupun standarnya kecil ya, bangun gedung untuk TPA, mensponsori masjid, mensponsori kegiatan-kegiatan keislaman, dan di sisi lain juga karena lingkungan mungkin ya, mentor-mentor kami juga pergerakannya ya untuk kegiatan keislaman gitu, pasti larinya ke sana. Ya, salah satu kegiatan dakwah yang mencoba kita bangun adalah Rebonek. Jadi Rebonek itu adalah bentuk pengabdian kami, mencoba untuk mensedekahkan waktu kami, mensedekahkan tempat dan segala bentuk fasilitas yang kami miliki sebisa kami untuk menghadirkan Rebonek. Jadi itu sedekah kami untuk mengajak teman-teman UMKM se-Solo Raya bertolabul ilmi, mencari ilmu tentang bisnis lah. Walaupun nanti terkadang kita juga selipin di situ ilmu-ilmu tentang akhirat. Kenapa kita harus berbisnis? Kenapa dasar-dasar bisnis itu seperti apa? Itu kita biasanya memanggil orang-orang yang sudah sukses di bisnis untuk menceritakan success story-nya di Rebonek. Ya, ini juga ada kaitannya dengan keinginan kita untuk berdakwah itu. Kalau ke tukang memang menjadi tantangan tersendiri. Kita dulu di tukang itu sebelum pandemi ya, itu setiap bulan kita adakan kajian rutin terhadap tukang-tukang untuk menumbuhkan kesadaran beribadah terutama sholat gitu. Nah, cuma karena setelah pandemi ini sampai hari ini kegiatan itu paling 6 bulan sekali. Ya memang sampai hari ini jadi tantangan. Paling kita sudah menginformasikan kelonggaran untuk istirahat itu dimulai dari azan, bukan dari jam 12. Termasuk ketika asar kita mempersilahkan teman-teman yang di lapangan tuh juga untuk sholat dulu baru kembali bekerja gitu. Ya memang sesuatu yang tidak mudah untuk kita mendoktrin ataupun meminta kesukarelaan mereka, kesadaran mereka untuk melakukan sholat itu, karena dari dulu memang brand image-nya, mohon maaf, tukang itu kan pekerja kasaran, dan bahkan saya sering diskusi itu orang menjadi kuli bangunan itu adalah jalan terakhir sebelum jadi preman ataupun nganggur. Nah, ini menjadi tantangan saya sendiri. Kalau ada pekerjaan yang lebih dalam tanda kutip lebih layak dari segi sudut pandang itu, buruh pabrik lah, itu mereka milih ke situ mungkin. Tapi karena nasib yang menentukan, ya udah tak kuli bangunan aja gitu. Daripada nanti ngamen ataupun preman, mereka pilih sini. Nah, itu memang tidak bisa instan saya melihatnya. Kita harus pelan-pelan. Termasuk tadi saya berinisiasi untuk ke depan tuh kita ada standarisasi tukang tuh, termasuk untuk menstandarisasi ruh kejiwaan atau spiritual kita biar klop gitu.
Cuma prosesnya nggak akan instan, saya paham itu. Kalau saya melihat keberhasilan tukang bangun hari ini tuh yang sudah berhasil tuh sudah menghilangkan maksiatnya. Dulu identik dengan main, mendem, judi, kuli bangunan kayak gitu udah nggak asing lagi. Tapi hari ini alhamdulillah sudah nggak ada tim kita itu yang mabuk, judi dan lain sebagainya, itu sudah mulai hilang gitu. Sekarang kampanye ke masjid itu sudah mulai sering. Bahkan yang dulu ada mandor kita itu yang dulu pemabuk, penjudi, sekarang sudah taat ke masjid itu. Ya memang itu tidak instan, butuh waktu yang lama. Masa-masa paling sulit kami itu mungkin di tahun 2021. Di saat pertumbuhannya tuh terlalu eksponensial, terlalu nanjak gitu. Di saat mungkin pandemi yang teman-teman lagi dalam ujian, tidak ada customer, kita malah terjadi overload di situ. Jadi kita mau ngerem marketing sudah terlanjur masuk semua klien-klien itu. Sebagai komitmen kita melayani pelanggan, ya harus dikerjakan kan gitu, harus dikerjakan. Maka harusnya kapasitas maksimal kita ngerjakan per bulan itu 30 titik lokasi. Nah, pada waktu itu sampai 50 titik lokasi. Hampir 2 kali lipat. Maka ketika kita bicara kapasitas mesin yang harusnya ngangkutnya 30 ton, diajak ngangkut 50 ton, pasti ada yang trouble, bermasalah di situ. Termasuk tim kita, 4 pilar bisnis kita itu ketika kapasitas produksinya maksimal 30 titik, harus dipaksa ngerjakan 50 titik, akhirnya bagian keuangan mulai bermasalah, bagian operasional mulai bermasalah. Nah itu akhirnya membuat kita di masa yang paling sulit. Sampai proyek itu walaupun banyak akhirnya tidak menghasilkan rupiah, malah menjadikan kita kerugian. Rugi kita sampai 1,8 M. Titik paling rendah pun saya pernah diskusi sama istri saya, atau tukang bangun kita jual, kita ganti bisnis lain. Sempat kepikiran seperti itu. Nah, cuma alhamdulillah waktu itu juga banyak keajaiban. Ketika saya berada di titik terendah itu, berangkat umroh itu berasa ada panggilan. Kita posisi tidak punya uang nih, tapi bisa berangkat di umroh itu, ketemu banyak mentor, ketemu banyak orang-orang hebat. Tanpa janjian itu dapat nasihat-nasihat di situ. Akhirnya Mas Goni sudah panjang perjalanannya, sudah berkorban waktu, pikiran, dan bahkan rupiah miliaran gitu. Masa terus mau pindah bisnis gitu? Itu kayaknya tidak pas. Harusnya tetap diteruskan berjuang dan dihidupkan kembali tukang bangun ini. Nah, akhirnya dengan ya kesepakatan dengan istri, dengan semangat dari teman-teman juga, dan termasuk saya melihat walaupun rezeki itu tidak dari kita, teman-teman di tukang bangun yang orang lapangan terutama 300 orang itu yang menjadi semangat kita. Ini memang harus kita pertahankan, dan bagaimanapun caranya kita harus hidup lagi, kita perbaiki lagi. Yang alhamdulillah 2022 ini walaupun belum 100% membaik, tapi kita sudah terjadi recovery. Nah, maka sekarang kita harus sadar diri, kalau kapasitas kita baru 30 ya kita fokus dulu 30 sebelum mesinnya itu dinaikkan kapasitasnya dulu, baru marketingnya dinaikkan. Maka kita lebih banyak, kadang di momen-momen tertentu kita lebih banyak ngerem marketing. Happy problem ya, happy problem gitu. Kenapa saya memutuskan waktu itu diskusi sama istri pengen berhenti dan menjual bisnis tukang bangun ini? Karena saya merasakan waktu itu titik paling berat, belum pernah punya hutang, harus punya hutang. Di sisi lain ada beberapa klien tuh komplainnya ekstrim gitu loh. Jadi ada tekanan mental yang mungkin saya waktu itu belum menyiapkan diri untuk kalah gitu. Ekspektasinya tinggi, ternyata kita tidak bisa menghadirkan kualitas yang bagus, akhirnya sampai ya komplainnya tuh sampai mau laporkan ke polisi lah dan lain sebagainya. Jadi dengan hutang yang kita miliki waktu itu, kemudian kerugian, dan kita sudah menjanjikan bonus, nggak bisa memberikan bonus. Jadi beban gitu, menurut saya ini beban gitu. Karena di awal saya mulai bisnis ini uang tidak pernah kaitannya sama bank, kan uang pribadi. Saya bangun mulai pelan-pelan, sudah mengumpulkan harta dan aset, tiba-tiba harus jual beberapa aset untuk menutupi kerugian itu. Nah, mungkin orang lain melihatnya ini level belum seberapa mas gitu, termasuk saya ketemu beberapa mentor, cuma segitu, kecil gitu. Tapi bagi saya yang belum pernah nerima ujian seperti itu, ini udah besar sekali sampai mau nyerah. Bahkan tukang bangun itu memang syarat akan kontrak ya, jadi syarat akan resiko. Bahkan saya pernah menyatakan antara surga dan neraka itu tipis banget di kontraktor itu. Kita bisa sedikit masuk surga, bisa jadi menjadi wasilah kita masuk surga, tapi ada banyak peluang kita masuk neraka, banyak sekali. Walaupun itu tidak dari kita, tapi mungkin dari orang yang kita pimpin, mungkin dari sistem yang kita buat. Sistem yang kita buat itu membiarkan orang lain dalam tanda kutip nyolong. Nah itu kan kita ikut terlibat di dalamnya. Nah maka saya pengen
pengen nyerah waktu itu, pengen nyerah. Adalah ganti bisnis yang lebih simple, lebih pasti gitu. Ya, recovery-nya di tahun 2022 akhirnya kita rombak beberapa tim, rombak beberapa sistem. Ya memang terjadi turbulensi yang besar sih. Jadi kita bagian keuangan mulai kita disiplinkan, lebih disiplinkan. Kemudian kita mulai milih klien kira-kira yang memang beresiko. Ini udah tahu beresiko kerugian, kita kurangin. Contohnya itu seperti proyek renovasi, Pak. Jadi proyek renovasi itu memang tidak bisa dilihat kasat mata. Pengetahuannya kalau bangun baru kan tanah kosong, kita desain 3D dari awal sudah kita perhitungkan dengan baik. Mulai dari materialnya, lama waktunya, spesifikasinya semua bisa terhitung dengan baik. Tapi kalau renovasi itu kan ada bangunan lama yang kita tidak tahu dalamnya itu ada apa. Apakah strukturnya dulu sudah diperuntukkan untuk lantai 2 atau belum? Ternyata di bawahnya ada sapi tank atau enggak. Kemudian kabelnya itu larinya kemana, pipanya lari kemana. Itu kan butuh keilmuan yang lebih detail dan teliti. Nah, seringkali tim kita itu tidak detail mengamati ketika survei awal itu pekerjaan-pekerjaan apa yang harus diinkludkan dalam rencana anggaran biayanya atau RAB-nya. Jadi pas pengerjaan, Mas ini ternyata belum masuk, yang ini belum masuk. Nah itu kan klien-klien yang berisiko, rumah-rumah yang berisiko itu ada pekerjaan renovasi. Kalau belum masuk kan nggak mungkin kita nagih ke klien, karena klien datang ke kita itu karena pasrah bongkoan. Semua yang udah kamu survei, sudah dihitung sendiri sama tukang bangun, tiba-tiba nagih lagi ke klien, karena klien datang ke sini sebagai solusi. Mau nggak mau perusahaan membackup itu, ya itu memang kesalahan kita pas survei nggak teliti. Nah itu kan beresiko untuk kita. Kita kalau bangun baru lebih seneng, semua resiko itu bisa digambarkan dari awal gitu. Kalau menurut saya yang dari 4 pilar ini yang paling susah bisnis tentang pengelolaan SDM sih. Jadi kekuatan kita memang di SDM, kelemahan kita di SDM. Kenapa kalau bicara tukang bangun tuh sebenarnya tidak hanya bicara teman-teman yang ada di kantor ini. Kalau di kantor ini dalam tanda kutip saya bukan meremehkan, tapi goleknya lebih gampang, nyarinya lebih gampang, dan membesarkannya lebih mudah. Kita mencari talent-talent baru di luaran sana, lulusan arsitek, teknik sipil itu lebih banyak. Ketika tukang bangun besar, di sini teman-teman bisa kita lipat gandakan lebih besar lagi. Tapi yang menjadi permasalahan besar menurut saya yang di lapangan itu tidak semudah kita rekrutmen arsitek, tidak semudah rekrutmen teknik sipil, karena di lapangan itu banyak sekali problematika dan tantangannya gitu. Jadi menurut saya pengelolaan SDM di lapangan ini yang paling menantang. Ngopeni tukang itu juga gampang-gampang angel gitu. Kadang gajinya setiap tahun minta naik dikit, tapi tuntutan yang lainnya banyak. Fasilitas sudah kita sediakan, ternyata bagi mereka itu masih kurang. Bahkan hari ini saya belajar, ternyata setiap keputusan keuangan atau penaikan bonus, kenaikan gaji itu tidak menjamin mereka itu akan loyal gitu. Ini menjadi PR untuk kita. Itu adalah wacana kita ke depan, pengen ada standarisasi mengenai tukang. Alhamdulillah dari kejadian 2021 itu saya punya banyak belajar, termasuk masalah disiplin keuangan. Ada pilihan mau ownernya yang sehat atau perusahaan yang sehat. Kalau ownernya yang sehat ya berarti dia sesukanya menggunakan uang perusahaan. Tapi kalau mau perusahaan yang sehat, dalam pengaturan cash flow perusahaan pun owner jangan terlalu ikut masuk ke dalam. Ya seperti cerita saya bahwa kita harus berserah diri atau pasrah diri dengan rezeki yang kita terima. Maka saya memutuskan, oke lah kita nerima pref atau gaji bulanan aja. Nah, maka uang yang di bawah kendali saya pribadi itu hanya gaji bulanan itu. Cash flow yang mengalir dalam perusahaan meskipun itu besar, itu bukan milik kita, itu miliknya perusahaan dan harus diputarkan untuk perusahaan. Dengan seperti itu, maka opsi kita lebih mementingkan perusahaan sehat dulu. Kalau masalah owner ya namanya perjuangan, ya kita apa adanya, hidup dengan sederhana mungkin, hidup semurah mungkin gitu. Karena ini mementingkan kemaslahatan yang lebih luas. Kalau perusahaan sehat, maka kesejahteraan karyawan kita juga bisa terjamin. Kemudian pelayanan terhadap klien juga tidak terganggu. Kalau masalah owner yang dalam tanda kutip menderita kan, ya nanti bisa cari samben lain lah gitu. Menurut saya gitu. Karena saya membangun bisnis di tukang bangun ini juga lebih mengutamakan company branding daripada personal branding. Jadi saya membangun sistemasi di tukang bangun itu harapannya
bisnis ini bisa diwariskan tanpa kehadiran saya. Jadi direkturnya ataupun CEO-nya siapapun bisa dijalankan. Tidak mengandalkan ownernya siapa, tapi bagaimana sistem perusahaan itu sehat. Maka perusahaan sehat lebih saya utamakan daripada ownernya yang sehat gitu. Cara membangun kesadaran diri itu karena sudah mengalami pahitnya. Di 2021 saya mengakui tidak kontrol. Jadi bukan hanya kesalahan tim kami, bukan hanya kesalahan sistem kami, tapi juga ada kesalahan dari pribadi kami yang tidak mengontrol masalah keputusan membelanjakan aset, keputusan membelanjakan pengembangan untuk perusahaan. Ketika kita mengalokasikan dana untuk pengembangan perusahaan, pengembangan ini belum diperlukan atau belum tepat. Jadi ketika tiba masa krisis, kita kerepotan terhadap cash flow, maka harus jual aset lagi untuk memenuhi cash flow ini gitu. Kesadaran ini tumbuh gara-gara ibaratnya wong Jawa ketanggor gitu. Kalau orang ketanggor ya mungkin masih santai-santai aja gitu. Termasuk saya membangun tim keuangan saya, kamu harus jaga Mbak, betul-betul kalau uang keluar itu dipersulit sesulit-sulit mungkin. Bahkan itu dari level owner pun jangan permudah untuk keluarnya uang. Nah, perlu berantem ya berantem aja gitu. Tapi kalau uang masuk tanpa syarat lah, silakan masuk gitu. Jadi dalam bisnis ini memang tidak selalu manis ya. Jadi ada beberapa resiko yang besar, termasuk resiko yang kita alami di tahun 2021 itu kita mengalami kerugian 1,8 M. Itu adalah kerugian di mana kita jual asetnya senilai itu. Sebenarnya kalau dikatakan rugi benar itu lebih dari itu mungkin, karena kita kehilangan potensi keuntungan, masih harus ngeluarin aset lagi. Penyebabnya kita banyak menyadari masih kurangnya kontrol sistem dalam manajemen. Walaupun di sisi lain memang ada beberapa kesalahan dari internal kita, yaitu tim yang kita bangun itu misal contoh salah hitung, terutama di proyek-proyek renovasi. Nah, renovasi itu kan banyak sekali resiko kerugiannya. Dari untuk menutup kerugian itu kemudian kita diskusi sama banyak mentor, tetap harus melanjutkan bisnis ini. Akhirnya kita mencoba bertahan dengan menjual aset-aset yang kita miliki. Kita alhamdulillah kejual 3 mobil, terus 3 tanah kafling, dan 10 sepeda motor kita jual. Supaya untuk mempertahankan tukang bangun bisa hidup kembali. Karena dari para mentor sudut pandangnya kebermanfaatannya lebih layak diperjuangkan daripada harus ditutup hari ini. Setiap bulan kan biaya operasional kita sampai 170-an juta itu untuk operasional kantor aja. Kalau ditambah lapangan tuh per minggunya tuh hampir 150 juta. Itu yang gaji ya, di luar material. Pokoknya transaksi per bulan tuh 2 miliaran. Nah, waktu itu nggak punya uang sama sekali untuk kita jalan operasional. Maka kita dapat pinjaman itu ya kita ambil 400 juta itu. Untuk yang penting hidup dulu. Bicara tentang menjaga kepuasan pelanggan tuh sebenarnya setiap pelanggan itu menurut kami punya karakteristik yang unik-unik. Bahkan kita tidak bisa menebaknya, oh klien ini enak, klien ini tidak enak. Dalam artian enak dan tidak enak itu yang ini mudah komplain, yang ini tidak mudah komplain. Karena ternyata standarisasi yang kita bangun itu belum sempurna, sehingga perspektif pelanggan dengan apa yang kita hasilkan itu berbeda. Misal contoh, tetap hasil puas dan tidaknya pelanggan itu kebanyakan dari hasil kerjaan kita, finishing kita, kemudian kerapian kita dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada beberapa pelanggan tuh uniknya gini, yang menurut kita sudut pandang ini sudah pekerjaan terbaik, dilakukan tukang terbaik, menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, tepat waktu, tepat mutu. Ternyata ada pelanggan yang masih ekspektasinya lebih tinggi daripada apa yang kita hasilkan. Kemudian di sisi lain ada memang beberapa kali saya nemukan rumah, karena saya sering ketemu pelanggan tuh ketika serah terima kunci itu biasanya kita ketemu. Ketika kita melihat checklist terakhir, laporan terakhir aja, kita melihatnya ini kerjaan masih kurang sempurna. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita maksimalkan. Tapi di sudut pandang pelanggan, menurut dia, wah ini sudah perfect Mas, terima kasih banyak sudah membantu membangunkan rumah impian kami. Karena ekspektasi mereka tidak semewah ini, tidak sebagus ini. Bahkan beliaunya pernah bercerita, saya membayangkan miliki rumah seperti ini tuh masih 10 tahun lagi, 5-10 tahun lagi. Hari ini dibantu sama tukang bangun, bisa terwujud. Itu tadi, pelanggan yang seneng kayak gitu, padahal kita sendiri sebenarnya sudah setting waktu ketemu tuh, wah pasti kena komplain nih, pasti bermasalah ini. Ternyata nggak jadi dikomplain, kita malah
malah disanjung-sanjung, dipuji-puji. Pada kasus pertama tadi berbeda, kita sudah persiapan ini pasti keren nih, pasti nggak ada komplain karena sudah perfect gitu. Ternyata malah dapat komplain. Nah maka kalau di tim kami selalu menekankan istilah Jawa ini penting ono tembunge, entah bagus ataupun jelek, yang penting ikhtiar yang kita lakukan tuh sudah maksimal. Masalah hasil tuh ranahnya nanti udah ranah tawakal, itu tergantung Gusti Allah. Karena hasil dari standar bangunan tuh menurut saya sebuah karya seni, di mana penilaian setiap orang itu berbeda-beda, dan kita nggak bisa mengunci ranah hasil. Yang bisa kita kunci adalah ikhtiar kita. Yang penting setiap level jenjang apa yang kita lalui, kita melakukan ikhtiar maksimalnya. Maka di tim kita, setiap divisi biasanya kita kasih core penilaian kepuasan pelanggan setiap divisi itu. Kita munculkan nilai semacam kuesioner kepada pelanggan yang setelah order dengan kita itu untuk menilai divisi-divisi di kita. Dari kuesioner yang telah dijawab ataupun diberikan oleh pelanggan ini, kita jadikan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu langkah yang kita lakukan, dan kita jadikan target bulanan kepada semua divisi, keuangan, marketing, operation, untuk memenuhi standar minimal 90% pelanggan kita itu puas dengan semua pelayanan yang dilakukan divisi. Baik, terima kasih. Saya Mujahid Goni Abdullah dari tukangbangun.id. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Lama Mas? Hah? Lama? Enggak sih. Enggak ya? Biasanya saya diskusi lebih lama, setengah hari. Oh, iya diskusi. Iya.